Tensi kian mendidih. Uni Eropa menuding Cina telah membahayakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Aksi agresif Cina di Laut Cina Selatan dirasa sudah sangat meresahkan masyarakat dunia. Tak heran beberapa waktu lalu Cina sampai dipanggil oleh Uni Eropa pada Sabtu 24 April 2021. Uni Eropa mengundang Cina lantaran negara tersebut dituding membahayakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Melansir laman Reuters, Uni Eropa mendesak semua negara bisa mematuhi keputusan tahun 2016 yang menolak sebagian besar klaim Cina atas kedaulatan di laut. Namun, klaim tersebut ditolak oleh Beijing dan mereka masih tetap agresif di perairan yang disengketakan. Uni Eropa pada minggu lalu telah merilis kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan kekuatan Cina. Ketegangan di Laut Cina Selatan termasuk kehadiran kapal-kapal besar Cina baru-baru ini di Whitsun Reef membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan itu, ujar juru bicara Uni Eropa dalam pernyataannya Sabtu 24 April 2021. Uni Eropa menentang tindakan sepihak Cina dalam bentuk apapun yang bisa merusak stabilitas regional maupun internasional. Uni Eropa juga mendesak semua pihak menyelesaikan perselisihan secara damai dengan hukum internasional dan menyoroti Arbitrase Internasional 2016 yang telah memutuskan mendukung Filipina sambil membatalkan sebagian besar klaim Cina di Laut Cina Selatan. Cina membantah tudingan Uni Eropa yang menyebut kapal di Whitsun Reef adalah milik mereka. Namun Filipina yakin bahwa ratusan kapal yang berada di wilayah mereka adalah milik Cina. Sedangkan Cina menganggap bahwa terumbu karang yang ada di perairan tersebut adalah bagian dari Kepulauan Nasia Cina atau Kepulauan Spratly. Cina juga menegaskan bahwa kedaulatan hak dan kepentingan Cina di Cina Selatan, Laut Cina Selatan dibentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan konsisten dengan hukum internasional. Laut Cina Selatan seharusnya tidak menjadi alat bagi negara-negara tertentu untuk menahan dan menekan Cina, apalagi menjadi ajang pergulatan untuk persaingan kekuatan besar, kata sebuah pernyataan Cina. Sementara itu, Cina merasa khawatir jika Eropa dan negara-negara sekutu mengindahkan seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melakukan pendekatan terkoordinasi terhadap Cina. Duterte Filipina adalah korban terbaru dari pertempuran Cina di Laut Cina Selatan. Cina baru saja memenangkan pertempuran lain dalam pendudukannya di Laut Cina Selatan tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte melepaskan kendali atas daerah penangkapan ikan di negaranya. Dalam bukunya yang terkenal The Art of War, ahli strategi kuno Sun Tzu menyatakan, menundukkan pasukan musuh tanpa berperang adalah puncak keunggulan yang sebenarnya. Tampaknya bekerja dengan baik untuk Beijing. Presiden Filipina Duterte tampaknya menjadi korban terakhir. Duterte berbicara minggu ini untuk pertama kalinya krisis ratusan kapal milisi Cina yang terkumpul di sekitar desa Whitsun dan Kepulauan Spratly memindahkan kapal Filipina dari tempat penangkapan ikan tradisional mereka. Setelah lebih dari sebulan keributan internasional, Duterte akhirnya memperjelas posisinya. Dia tidak ingin ada masalah. Sekarang saya tidak terlalu tertarik untuk melaut, katanya dalam rekaman pidato publik. Kurasa tidak ada cukup ikan untuk bertengkar. Dia ingin tetap bersahabat dengan Beijing, namun ingin meyakinkan kerumunan tuan rumah yang gugup. Duterte menambahkan syarat, jika mereka mulai mengebor minyak di sana, saya akan mengirim kapal abu-abu saya untuk mengklaim klaim tersebut.
Sejak menjabat pada 2016, presiden kontroversial tersebut telah menolak hubungan tradisional negaranya dengan Washington dan berusaha membangun aliansi baru dengan Beijing. Janjinya miliaran dolar dalam bentuk pinjaman murah Cina dan dana investasi Belt of Road belum membuahkan hasil. Sekarang kesabaran publik sudah habis, tetapi kerusakan yang telah terjadi mungkin tidak dapat diubah. Ini akan menjadi berdarah. Duterte yakin jika tidak berdaya untuk menanggapi perampasan tanah Beijing. Dan dia berkata dalam pidatonya, jika kita pergi ke sana untuk mengkonfirmasi kompetensi kita, itu akan berdarah. Dia menggemakan komentar sebelumnya di mana dia bersikeras bahwa Manila tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya dan memperingatkan bahwa upaya untuk melakukannya akan memicu perang sepihak. Dia berkata Laut Cina Barat atau Laut Cina Selatan diduduki oleh tindakan yang tidak mundur dari Cina. Ini adalah aturan dalam hukum internasional. Bila Anda adalah orang pertama yang pergi, itu berarti itu bukan benar-benar milik Anda. Duterte mengatakan Beijing tidak menghormati putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional. Juga tidak diharapkan untuk mematuhi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah menurut Anda Cina akan memberikannya secara gratis hanya karena permintaan PBB? Ditanyakan. Tetapi Duterte berusaha untuk mempertahankan hak Filipina atas minyak atau mineral berharga apapun di bawah Kepulauan Spratly jika bukan ikannya. Saya akan beritahu Cina apakah ini bagian dari perjanjian kita. Jika itu bukan bagian dari perjanjian kita, saya juga akan mencari minyak di sana. Jika mereka mendapatkan minyak, saat itulah kita harus bertindak. Namun Beijing sepertinya tidak akan lebih murah hati dalam mengakui yurisdiksi hukum internasional Manila atas minyak dibandingkan dengan makanan laut. Pulau-pulau Laut Cina Selatan dan terumbu karang yang saya bicarakan adalah wilayah Cina, kata Wakil Menteri Luar Negeri Lu Yusheng kepada media minggu ini. Kami telah melakukan beberapa pekerjaan konstruksi di pulau dan terumbu karang kami untuk memperbaiki kondisi di sana, guna meningkatkan keselamatan navigasi dan kenyamanan kapal yang lewat. Saya tidak melihat itu sebagai masalah. Krisis eksplosif. Filipina bukan satu-satunya negara yang terkena dampak penyitaan Laut Cina Selatan oleh Beijing. Vietnam juga menempatkan kerang di Kepulauan Paracel dan Spratly, serta zona ekonomi eksklusif yang diberikan kepadanya berdasarkan pedoman hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu ada Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Taiwan. Semua orang pernyataan Cina bahwa Presiden historis memberikan kedaulatan penuh atas Laut Cina Selatan sebagaimana didefinisikan dalam peta 9 garis yang berasal dari era 1940-an. Pengadilan Arbitrase Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan banding Filipina terhadap klaim Cina pada tahun 2016. Keputusan yang tidak dapat diberlakukan ini telah diabaikan dan dikutuk oleh Beijing dan telah menyelesaikan serangkaian benteng pulau buatan di wilayah itu. Sementara itu, Partai Komunis Cina bersikeras bahwa ketegangan regional sepenuhnya merupakan kesalahan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat dengan jelas melihat perselisihan antara Filipina dan Cina mengenai beberapa kapal penangkap ikan Cina yang berlindung di sekitar terumbu Niu atau Whitsun di Laut Cina Selatan bulan lalu sebagai kesempatan untuk melenturkan ototnya di Laut Cina Selatan lagi dan berharap untuk melakukannya untuk memajukan kepentingan strategisnya di kawasan itu, kata outlet publisitas Global Times.